Beberapa waktu lalu terjadi perdebatan apakah boleh mengkritisi pemimpin agama, pemimpin umat. Sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan itu tidak sopan. Ya, mari kita melihat contoh dari Yesus sendiri. Ada banyak contoh di mana Yesus mengalami benturan atau mungkin bentrokan dengan ahli-ahli agama di masanya. Saya ambil contohnya dari Matius 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Nah, di sini artinya orang-orang Farisi ini doktrinnya ortodoks, doktrinnya benar, lurus. Tetapi Yesus menambahkan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini yang membuat perbedaan, bukan ajarannya benar atau tidak. Ajarannya jelas benar, tetapi perbuatan mereka yang tidak, motivasi mereka yang salah. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Standar ganda. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Artinya semua untuk pamer. Semua untuk mendapatkan pujian, bukan bagi Tuhan, tetapi bagi diri sendiri. Jikapun pujian itu tampaknya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya di balik itu motivasinya memuliakan diri sendiri. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Makanya jabatan penting, karena mereka aslinya bukan melayani Tuhan, tetapi melayani ego sendiri. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Panggilan rabi merupakan tanda bahwa ia lebih ahli, pakar, pengajar. Dan orang-orang ini suka, ya, karena mereka mengajarkan memang ilmunya bagus, ilmunya benar, tapi kembali lagi motivasi mereka yang tampak dari standar ganda mereka, yang tampak dari keinginan untuk dipuji, yang tampak dari ego mereka yang tinggi. Maka kita bisa melihat kelanjutannya. Yesus murka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Itu ayat 13. Kemudian di ayat 14 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi kerohanian atau kesalehan digunakan untuk menutupi keserakahan, menutupi korupsi, yaitu termasuk mengambil harta dari orang-orang miskin, dari janda-janda yang seharusnya mereka lindungi, tapi justru mereka tindas dan peras. Ayat 15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi bukan hanya percaya, beriman, kemudian diselamatkan, tidak. Ada perubahan karakter yang mengikuti pertobatan. Itulah tandanya pertobatan sejati. Jika orang bertobat tapi karakternya tidak berubah menjadi lebih baik, tentu ia tidak mengalami pertobatan. Dan motivasi para ahli-ahli agama ini yang dikecam oleh Yesus, bahkan dikutuk oleh Yesus, adalah mereka hanya ingin menambah jumlah penganut. Mengapa? Menambah jumlah penganut berarti jumlah pengaruh mereka makin besar.
Nama mereka makin harum, makin hebat. Seolah-olah mereka peduli dengan misi. Seolah-olah mereka peduli dan mengasihi Tuhan. Padahal itu berguna untuk kepentingan mereka sendiri, membesarkan diri mereka sendiri. Dan ayat 23 cukup menarik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat apa itu? Yang kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus mengakui perlunya persepuluhan dalam tradisi atau dalam hukum orang Yahudi. Tetapi Yesus mengatakan ada yang penting juga, yaitu yang terpenting malah, keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Jadi orang-orang yang mengatakan cukup beriman, cukup percaya, itu hanya anugerah, tetapi kemudian dia menindas orang lain dan mengatakan dosanya sudah diampuni. Orang-orang seperti ini termasuk seperti orang-orang Farisi yang dikecam Yesus. Waspadalah. Jangan kita mengira diri kita sudah selamat, kita sudah percaya, sudah menerima Yesus, tetapi karakter kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang diperbaharui di dalam Kristus. Dan Yesus berkata kepada kita, celakalah. Masalahnya, apakah Yesus anak kurang ajar? Ingat, Yesus adalah orang yang berusia sekitar 30 tahun ketika ia memasuki pelayanan. Tetapi lawan-lawannya seperti imam besar, apakah mereka umurnya 30 tahun? Tentu tidak. Kemungkinan mereka adalah orang-orang sepuh, 50, 60, mungkin 70 tahun. Saya tidak membaca tafsiran, saya tidak menemukannya. Tetapi minimal pasti mereka di atas 50 tahun. Dan Yesus menjadi anak kemarin sore, tapi Yesus berani mengecam mereka. Apakah tidak ada hormat pada orang tua? Apakah Yesus tidak tahu sopan santun? Jadi jangan kita juga terjebak bahwa mengecam seseorang atau kelompok yang lebih senior, lebih berotoritas secara hukum administratif, atau lebih tua dalam umur, berarti kita tidak menghormati hukum Taurat, tidak menghormati Alkitab, tidak menghormati firman Tuhan. Itu adalah upaya manipulasi untuk menjatuhkan orang-orang yang berpikiran kritis. Kecaman boleh dilakukan. Yang penting ada dasar, ada bukti, dan bukan memfitnah, bukan bertujuan hoax untuk menjatuhkan orang lain atau untuk merebut kekuasaan, tetapi agar semua orang bertobat kembali kepada jalan yang diinginkan oleh Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan, hatinya berbalik. Dan firman Tuhan selalu adalah pedang bermata dua, yang berlaku juga untuk para nabi atau orang-orang yang menyampaikan suara kenabian. Terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa.